what is mindfulness? Hari ini kita akan membahas tentang mindfulness, apa itu dan mengapa itu sangat penting sekali. Buat kamu yang sudah mengenali nih, sudah tahu tentang namanya EQ atau Emotional Intelligence, betapa pentingnya itu, dan juga tentang Emotional Resilience, ada satu cara untuk bisa mengaktifkan atau mau kita lebih sebutnya to promote EQ atau Emotional Resilience itu, yaitu caranya dengan mindfulness ini. Apa dan bagaimana? Yuk, mari kita tonton video hari ini. Di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, apalagi di zaman sekarang ini, seringkali kita hidup hektik banget. Hektik artinya selalu terburu-buru, banyak sekali hal yang harus kita lakukan, banyak sekali pemikiran yang kita harus lakukan, dan itu kadang menyebabkan kita itu sangat kacau. Ada satu quotes yang sangat bagus banget yang saya akan bacakan di sini. Life is like muddy waters, become clear and calm after we stop throwing rocks and stirring up the dirt. Jadi kehidupan ini dan pemikiran ini itu seperti air yang berlumpur. Dia akan menjadi jernih ketika kita sudah tidak lagi terus-menerus melemparkan batu. Batu-batu ini adalah masalah-masalah kehidupan kita, pemikiran-pemikiran kita, hal-hal yang selalu membuat kita tidak tenang ya. Jadi ketika kita stop melemparkan batu dan stop mengubek-ubek, saya harap kamu bisa resonate with this, okay? Bagaimana caranya untuk menenangkan pikiran-pikiran kita yang kacau ini, ya, dan membuat semuanya lebih tenang? Banyak orang yang ngomong tentang meditasi, tetapi sebenarnya ada satu cara yang juga sangat sederhana sekali, yang kita sebut mindfulness. Apa sih itu mindfulness? Mindfulness ini adalah satu peaceful mental state, jadi satu keadaan mental yang penuh ketenangan, yang bisa kita capai dengan cara memfokuskan awareness kita atau memfokuskan kesadaran kita terhadap present moment, terhadap saat sekarang ini, sambil tetap mengenali ya, dan menerima, so acknowledging and accepting semua perasaan-perasaan kita, semua pemikiran-pemikiran kita, dan bahkan our bodily sensations, apa yang kita rasakan di tubuh kita, tanpa menghakimi. Nah, mindfulness ini tujuannya adalah meningkatkan awareness kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan tenang, ya, tanpa menghakimi, dan menikmati present moment, menikmati keadaan saat ini. Bukannya kamu misalnya, kamu sedang duduk makan, tetapi kamu mikirin apa yang akan kamu lakukan ke depan. Atau menyesali apa yang telah terjadi di belakang. Tetapi lebih menikmati keadaan saat ini. Apa gunanya mindfulness? Mindfulness ini membantu kita to observe our life as it is happening. Jadi mengamati kehidupan kita sambil dia terus berjalan dan terjadi. Ya, dan itu membuat kita bisa menerima apa sih perasaan-perasaan kita yang muncul tanpa kita langsung bereaksi berlebihan. Misalnya, ketika kita sudah menguasai mindfulness ini, kita bisa tahu, oh saat kita marah, oh oke, gue marah. Tetapi sebelum kita bisa bereaksi berlebihan, karena kita sudah terbiasa untuk mengamati perasaan-perasaan kita tanpa menghakimi, dan kita bisa menerimanya, kita bisa menahan reaksi itu dan it's not react but respond. Respond in the nice way, respond in the calm way yang tidak akan membuat kamu menyesali apa yang kamu lakukan setelahnya. Juga mindfulness ini membantu kita untuk memperhatikan pemikiran-pemikiran kita yang muncul tanpa kita terpengaruh olehnya. Jadi intinya mindfulness ini membantu kita untuk melihat, mengamati, memikirkan dulu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan bukan karena kebiasaan kita bereaksi. Intinya, we not react with what we think and with what we feel. Kita tidak bereaksi dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. We respond in a wise manner. Jadi kita merespon dengan cara yang baik. Praktek mindfulness ini sudah diketahui memiliki banyak sekali benefitnya secara untuk mental health, untuk profesional, dan banyak hal lainnya. Beberapa diantaranya adalah untuk mengurangi stres, memerangi anxiety. Jadi kalau kamu suka panik gitu, panic attack, praktek mindfulness ini sangat bagus sekali. Meningkatkan kualitas tidur, yang meningkatkan kemampuan kita untuk tidur dengan lebih tenang. Lalu meningkatkan mental health, sudah pasti. Membantu mengalahkan kecanduan, meningkatkan konsentrasi kita untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini sangat berguna sekali kalau misalnya di dalam dunia profesional, ketika kita bekerja, ketika kita harus melakukan aktivitas, ketika kita harus
berpikir dan memerlukan konsentrasi tertentu dan fokus secara baik, mindfulness ini sangat-sangat membantu kita. Oke? Dan juga beberapa diantaranya membantu kita untuk weight loss juga, karena kita jadi sadar apa yang kita makan, apa yang masuk di dalam tubuh kita, dan juga membantu kita menjadi tangguh secara emosional. Yaitu yang seperti saya bilang, memiliki emotional resilience ketika ada cobaan-cobaan atau hal-hal yang mungkin kurang kita inginkan ada di dalam hidup kita. Mindfulness ini juga bisa membantu meningkatkan rasa gratitude kita. Pada akhirnya, intinya adalah mindfulness membantu kita untuk lebih bisa menikmati hidup. Menikmati hidup, menikmati keadaan saat ini, enjoying our present moment, dan mensyukurinya. Enjoying, appreciating, and be grateful for our life, for what we have now, not what we were in the past, and not we will in the future. Mindfulness ini bukan merupakan one-stop solutions, tetapi lebih merupakan suatu lifestyle yang kita bisa praktekkan. It's not about like meditations, that is one tool, ya. But mindfulness ini adalah lifestyle yang kita praktekkan di dalam keseharian kita. Saat kita makan, saat kita berpikir, saat kita duduk, dan saat kita berjalan bahkan. Bagaimana cara-cara untuk mempraktekkan mindfulness ini? Stay tune. Subscribe dan tekan tombol bell notifikasi. Kita akan membahas lebih lanjut di video selanjutnya di segmen mental and emotional health ini. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk lihat link di deskripsi kita beberapa video-video yang kita rekomend di segmen yang sama ataupun di segmen-segmen lainnya. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.